Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amina. Qala al-haditsu tsalitsu wa tsalatsuna, hadis yang ke-33 daripada hadis yang kita kaji melalui kitab Arba'in An-Nawawi. Ususul qadha'i fil Islami. Judul pada malam hari ini yang akan kita bahas daripada hadis yang akan kita kaji yaitu ususul qadha'i, dasar-dasar hukum fil Islami, dalam agama Islam. Ini kalau hukum ini aja gitu kita praktekin, khususnya di Indonesia, jaminan daripada keadilan, kedamaian ini dijamin akan tercipta. Sebab dalam Islam hukum itu enggak seperti mata pisau, enggak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi dalam Islam yang mana yang salah, ia akan dihukumi bersalah. Siapa yang benar, ya dia akan dibenarkan dalam proses hukum tersebut. Malam hari ini insya Allah akan kita kaji sekilas tentang judul daripada ususul qadha'i fil Islam. Ini hadis Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Kata Imam Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Kata Rasul, lau yu'tan nasu bidakwahum, lau yu'tan nasu, seandainya manusia diberikan kebebasan, bidakwahum, dengan klaim yang mereka lakukan, lada'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, lada'a, pasti akan mengklaim, rijalun, seseorang, amwala qaumin, akan harta-harta suatu kaum, wa dima'ahum, dan jiwa-jiwa mereka. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, ada juga yang baca lakinnal mudda'iyah, maaf, lakinnal bayyinata, ada yang baca begitu, lakinil bayyinatu. Oleh karena itu al bayyinatu, bukti-bukti alal mudda'i, harus diajukan alal mudda'i, bagi orang yang mengklaim. Wal yaminu, sementara sumpah alaman ankaro, harus diucap bagi orang yang ingkar terhadap dakwaan tersebut.
haditsun hasanun. Hadis ini kategorinya adalah hadis hasan. Rawahul Baihaqi, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Al-Baihaqi. Wa ghairuhu, dan selain Imam Al-Baihaqi. Hakadha, matannya seperti ini. Wa ba'duhu, dan sebagian matan didapat fi sahihaini, di dalam kitab atau di dalam dua kitab sahih, maksudnya kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para bapak dan ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Al-Muharram yang saya hormati, di sini kita bahas satu judul tentang dasar-dasar hukum. Hadis ini menjadi dasar hukum. Kata Imam Nawawi begini, wa hadzal haditsu qaidatun kabiratun min qawaidi ahkami syar'i. Hadis ini menjadi kaedah yang besar. Atas apa? Daripada kaedah-kaedah hukum syariat. Di dalam masalah, di dalam syariat itu dikenal ada yang namanya maqasidus syar'iyah, tujuan-tujuan syariat. Untuk apa maqasidus syar'iyah itu diciptakan? Untuk kemaslahatan umat manusia. Islam datang sebagai agama yang rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin. Bukan hanya yang dapat kasih sayang dari syariat ini bukan cuman orang Islam doang, tapi rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi alam semesta. Dimana kita tahu dalam semesta ini ada yang namanya kategori orang muslim, ada yang non muslim, ada bangsa manusia, ada yang bukan manusia. Semuanya dengan kedatangan Islam mendapatkan rahmat. Nah, maqasidus syar'iyah ini ya, di antara tujuannya itu melindungi apa yang perlu dilindungi oleh syariat. Di antara maqasidus syar'iyah yaitu hifzuddin, menjaga agama, bahwasanya syariat tidak memaksakan suatu agama atau kepada seseorang untuk memaksakan mereka untuk memeluk agama Islam. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan. Kata Allah, enggak ada paksaan dalam beragama. Maka ada yang namanya dalam maqasidus syar'iyah hifzuddin, ya, jaga agama. Kemudian yang kedua ada yang namanya hifzun nafsi. Wajib bagi kita semua hifzun nafsi, jaga jiwa kita. Dari apa? Ya dari hilangnya jiwa, mempertahankan nyawa kita, ya. Sebab nanti runtutannya bakal dijelasin nih. Lahir suatu hukum dari hadis ini tentang bagaimana hukumnya orang yang berzina, orang yang mencuri, dan hudud-hudud yang lain akan dibahas. Kemudian ada yang namanya hifzul akli. Wajib bagi kita untuk menjaga akal. Oleh karena itu ada larangan yang namanya minum khamr. Orang yang minum khamr, minum sesuatu yang dapat memabukkan, itu ada hadnya, ada hukumannya. Islam ngatur itu. Lah kenapa saya minum khamr di rumah sendirian, gak merugikan orang lain? Nah, tetap kita diperintahkan untuk menjaga akal kita biar tetap waras. Kemudian ada juga yang namanya hifzun nasli, menjaga keturunan. Maksudnya bagaimana? Untuk mendapatkan keturunan yang baik, zurriyatan thayyibatan, auladan solihina wa banatin solihatin. Harus ditempuh dengan jalur apa? Islam mengajarkan ada yang namanya pernikahan, biar segala macam keturunannya jelas. Nanti kaitan dengan keturunan masalah nasabiyah, kemudian masalah waris, faraid dan segala macamnya bakal dibahas. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang namanya hifzul mal. Islam juga mewajibkan kita dalam maqasidus syariah, kita wajib untuk menjaga harta kita.
Nah, maksudnya saya buka dengan Mas Qasidus Syariah ini, bagaimana, apa hubungannya dengan hadis yang bakal kita bahas? Begini, kata Nabi dalam hadis ini, andai kata manusia diberikan kebebasan untuk mengklaim sesuatu, masing-masing dari kita, bapak dan ibu, dikasih kebebasan untuk mengklaim apa yang bapak mau, apa yang ibu mau, ibu akui, bapak akui sebagai milik bapak, sebagai hak bapak, sebagai hak ibu. Pasti lada'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Pasti tiap-tiap dari kita nih bakal mengklaim satu terkait dengan masalah harta. Kemudian juga mengklaim terhadap masalah jiwa. Bahwasanya nanti ketika ada satu kejadian, ini tanah nggak ada suratnya, oh siapapun kalau diberikan kebebasan untuk mengklaim, main klaim sendiri. Ini ada uang, kalau Islam nggak atur bagaimana tata cara untuk menjadikan hak suatu barang temuan, oh masing-masing dari kita ngaku, oh ini harta saya, ini punya saya, maka semua diatur semua dalam Islam. Dari mulai kita tidur sampai tidur lagi, harta yang masalah sepele itu Islam atur, Pak. Tujuannya nggak lain, supaya kita memiliki kemaslahatan antar sesama manusia, bahkan sesama makhluk hidup. Nah, oleh karena itu kata Imam Nawawi, maka lahir berbagai macam hukum dari sini. Nanti terkait dengan masalah persaksian, lakinil bayyinatu alal muddai. Oleh karena itu al bayyinatu, bukti, harus diajukan oleh orang-orang yang apa tuh, muddai itu yang ngaku-ngaku gitu. Dalam kasus gini deh, ada contoh satu dalam persaksian di Islam itu diatur. Contoh masalah zina deh, masalah zina dalam Islam kita nggak bisa main tuduh, Pak, bahwasanya si fulan telah berbuat zina. Kemudian si hakim main terima aja putusan tersebut, dakwaan tersebut. Enggak. Ini kaitan dengan masalah zina. Ini kan kaitannya dengan satu, nasal, kemudian an-nafsu, hibzun nafsi, hibzun nasli. Kita wajib menjaga jiwa, kita wajib menjaga keturunan. An-nafsi dulu. Kenapa wajib dijaga? Dalam masalah perzinahan, hukum dalam Islam, orang yang berzina manakala dia zinanya zina muhson, maka hadnya adalah rajam. Rajam udah pasti mati belum? Rajam udah pasti mati belum? Mati. Dan Islam nggak sebegitu mudahnya memvonis seseorang untuk dirajam. Harus ada berbagai macam syaratnya, buktinya. Nah ini dia permasalahan dengan masalah zina. Contoh, seseorang menuduh zina. Ini kalau tuduhan zina itu diwajibkan, syaratnya harus ada 4 orang saksi. Laki-laki, perempuan gak bisa. Laki-laki, 4 orang saksi laki-laki. Saya bahas dulu dalam Fathul Qorib. Masalah saksi ini ada beberapa syarat. Mungkin gak semua dari kita bisa jadi saksi. Syarat umumnya 1, dia kudu Islam. Dalam negara Islam non muslim nggak dibenarkan untuk menjadi saksi. Yang kedua, balik. Anak kecil, sekalipun dia tamyiz, kalau belum balik belum bisa jadi saksi. Islam, balik, akil, dia kudu berakal. Kalau dia nggak berakal, dia gila, nggak bisa jadi saksi. Kemudian yang keempat, hurriyah. Dia ini sebagai orang yang merdeka, artinya bukan budak. Budak nggak diperkenankan untuk menjadi saksi dalam satu kejahatan kayak apa segala macam, belum. Kemudian yang kelima, saksi dalam suatu masalah dalam Fathul Qorib ini al-adalah, ini saksi kudu adil. Nah, permasalahan adil ini ulama bahas lagi. Al-adalah kalau 1 sampai 4 kita semuanya terpenuhi, Islam iya, balik iya, berakal iya, kemudian hurriyah atau kita merdeka iya. Tapi syarat yang kelima ini terpenuhi apa enggak? Al-adalah.
Syurutul adalah syarat-syarat seseorang dikatakan adil dan layak menjadi saksi. Nah, ini ada beberapa persyaratan lagi. Yang pertama, ayyakuna mujtaniban lil kabairi. Ini orang harus senantiasa menjauhi yang namanya dosa-dosa besar. Orang kalau udah melakukan suatu dosa besar dalam Islam, dia dihukumi fasik, udah nggak boleh lagi jadi saksi. Ujung kita ya, kalau nerap banget gitu ya, nerap banget hukum Islam, nah itu masalah-masalah saksi yang kita anggap biasalah. Urusan pernikahan kan ada 2 orang saksi dalam mazhab Syafi'i. Nih, kalau saksi ini kudu adalah, maksudnya bukan kudu adalah, kalau ini orang benar-benar kita tahu bahwasanya ini orang fasik, sering melaksanakan dosa besar, tukang mabok, tukang zina, tukang judi, kemudian dia jadi saksi dalam pernikahan tersebut, mohon maaf Pak, pernikahan ini nggak sah. Kenapa? Syarat saksinya nggak tercukupi. Kenapa? Ini orang nggak adil. Oh, tukang mabok jadi saksi nggak bisa. Oh, dia tukang judi. Oh, pokoknya syarat pertama yang namanya adalah orang ini dianggap adil dan layak menjadi saksi, dia itu harus menjauhi dosa-dosa besar. Oh, dia berbuat dosa besar sih enggak, tapi beberapa kali dia melaksanakan dosa-dosa kecil. Saya lihat, saya tahu. Boleh enggak? Maka ada syarat yang kedua dalam adalah masalah keadilan, yaitu ghairu musirin alal qalili minas shaghairi. Enggak senantiasa, enggak terus-menerus melaksanakan dosa-dosa kecil. Kalau berbuat dosa-dosa kecil sesekali, ya, bahasa kita jamak dah, yang namanya manusia itu makanul khata' wan nisyan. Ya, kesalahan yang tidak disengaja dan berupa dosa-dosa kecil, ya itu kan kita istighfarin. Ya, sebagai manusia biasa, kalau kita masuk ke dalam satu lubang kesalahan kecil, ya kita istighfarin, mohon ampun kepada Allah. Tapi jangan sampai ini orang mentang-mentang dosa kecil kemudian diterusin sama dia. Katanya begini, saya mah kagak pernah zina, mabok apalagi, judi saya kagak doyan. Cuman kita lihat kesehariannya ngomongin orang mulu, aib orang mulu dikeletin. Di mana ada dia, mesti ada aja gosip baru. Ya, ini saban waktu begini, saban hari begini, ini kan dosa yang dia anggap kecil, padahal dianggap doang. Yang namanya ghibah tuh ngomongin orang kan dosanya dosa gede sebenarnya. Nah ini kalau diukur dari sisi adalah dalam Islam, ini orang nggak layak untuk menjadi saksi. Berapa? Ya apalagi kalau dia ngelakuin dosa besar. Nah kemudian syarat yang ketiga, salimus sariroh. Salimus sariroh, akidahnya selamat. Maksudnya akidahnya selamat begini, dia itu enggak menyalahi keyakinan-keyakinan umum dalam Islam. Contoh, dia kudu percaya, bukan kudu percaya, dia itu ada seseorang munkarul ba'thi, dia nggak percaya sama yang namanya hari kebangkitan. Udah mati mau orang dikubur, udah selesai. Terus nanti bakalan dibangkitin nggak? Ya nggak ada lagi kebangkitan. Udah rapi, udah final, nggak ada lagi tuh yang namanya hari kebangkitan. Dia ingkar terhadap al-ba'tsu, terhadap yaumul ba'thi, dia ingkar terhadap hari kebangkitan. Ini namanya bukan salimus sariroh. Dia nggak selamat akidahnya, maka nggak sah untuk menjadi saksi. Atau wasabus sahabah, dia itu gemar mencela sahabat. Oh, sahabat tuh yang benar cuman Ali doang. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman, kagak bener itu di bertiga. Sebab apa? Oh, kepemimpinan setelah Rasul itu yang pantas megang, yang pantas terusin cuman Ali. Karena Ali itu masih familinya Rasul. Abu Bakar siapa? Tibang mertua doang. Umar siapa? Utsman siapa? Maka mereka kafir. Semisal begitu dia ngomong, maka persaksiannya enggak layak untuk diterima. Kemudian yang keempat, ma'munu indal godok. Nah ini yang rada sulit. Ma'munu indal godok, dia bisa kontrol emosi. Saat dia marah, emosinya nggak meletup-letup, dia bisa kontrol diri. Ini juga perlu dipertimbangkan. Kalau tukang ngomel-ngomel jadi saksi, hati-hati. Kalau dia nggak memenuhi kriteria diantaranya ma'munul minal godok, ya dia kagak bisa jadi saksi, Pak. Nah
ini bukan apa-apa, ini buat koreksi diri kita. Boleh jadi satu waktu kita diminta untuk jadi saksi dalam pernikahan yang simple aja lah. Ya pernikahan kan di kita kan lumrah. Oh, saya pamannya, saya diminta untuk jadi saksi. Pantas nggak nih kita untuk menjadi saksi dalam pernikahan tersebut? Jangan sampai kita seorang pelaku pendosa yang berbuat dosa besar atau gemar melaksanakan dosa kecil, kemudian kita ngiyain aja. Boleh jadi kalau pernikahannya nanti nggak berkah, ya rumah tangganya nggak sakinah, mawaddah, warahmah, ya mungkin lantaran persyaratannya kurang. Lah kita ujung-ujung merasa siap, merasa pantas menjadi saksi, padahal kriteria di kita belum terpenuhi. Dan yang kelima, muhafizon ala muru'ati mithlihi, dia bisa menjaga muru'ah. Muru'ah itu apa sih kalau orang kita bahasa simpelnya? Marwah. Apa tuh? Harga diri. Bisa menjaga harga diri. Begini Pak, saya ngaji sama guru almarhum, sama walid saya ngaji. Itu walid tuh, saya punya guru, beliau tuh ngomel banget kalau saya ataupun muridnya keluar begundul, lepas pici. Katanya apa? Nggak bisa jaga marwah tuh kalau begitu. Muruahnya jatuh, muruahnya hilang. Tiba nutupin pala doang Pak. Mau keluar rumah, mau pakai peci kek, mau pakai topi kek, mau pakai serban kek, yang penting itu kepala ditutup. Sebab ini bagian dari muru'ah. Makanya saya dipesan banget. Keluar rumah, temu orang, ya tutup nih peci. Salah satu, jaga muru'ah. Sebegitunya tuh, jaga muru'ah. Pokoknya harga diri itu tetap diperhitungkan. Orang kalau nggak bisa jaga harga dirinya, susah Pak. Nggak bisa amanah untuk dijadikan saksi. Maka syarat adalah di sini, ya syaratnya adil yang 5 ini buat koreksi diri kita. Ada nggak 5 persyaratan ini terpenuhi di kita? Oh, saya bukan pelaku pendosa, saya nggak pernah ngelakuin dosa besar, saya jaga muru'ah, saya ini saya itu. Kalau memang kita merasa pantas untuk menjadi saksi, baru silahkan maju. Karena orang kan kagak sekarang, tolong jadi saksinya wani biro 500, bolehlah kalau 500 mau gue jadi saksi, kan begitu ya. Jangan sampai nih Pak, buat koreksi diri kita. Nah, balik lagi terkait dengan permasalahan tuduhan berzina. Orang yang nuduh ini kudu mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang. Dan saksi daripada tuduhan berzina, keempat-empatnya harus laki-laki. Perempuan nggak bisa. 4 laki-laki. Kurang 1 nggak cukup. Saya ngeliatnya cuma sendiri. Jangan coba-coba nuduh. Artinya apa? Tuduhan zina ini serius Pak. Dampaknya, dengan seseorang dituduh berzina, dia kena hukum rajam, nyawa taruhannya. Kalau nggak sampai sebegininya, waduh, sulit Pak. Yang namanya jaga diri, jaga nyawa, wah itu Islam sangat menghargai itu dan sangat menjaga itu. Maka 4 orang saksi. Ini saksi kudu laki-laki semua. Dan ini yang hampir mustahil, mohon maaf banget, yang hampir mustahil, bahwasanya orang ini benar-benar harus melihat zakar masuk ke dalam farji. Lah kita ngintip Pak, ada orang ngintip jarak 10 meter ngintip. Ya, kelihatan kagak Pak? Kalau timbang ngeliatnya cuman pelukan doang, nggak bisa Pak. Kita kudu ngelihat dengan mata kepala kita sendiri bahwasanya zakarnya si laki-laki masuk ke dalam farjinya tuh perempuan. Ayo, jawaban siapa yang mampu? Susah Pak. Maka hukuman zina ini bener-bener Pak, bener-bener dalam persaksiannya ini ya kudu tegas. Wah, saya lihat dari video, mohon maaf, video nggak bisa membuktikan, nggak bisa menjadi saksi tunggal. Saya rekam, saya sendirian, saya rekam, nih buktinya dia telah berzina. Saya zoom tuh kelihatan. Mohon maaf Pak, ini nggak bisa jadi saksi tunggal. Video itu ya boleh dijadikan sebagai saksi pendukung sehingga
si tertuduh ini mengakui bahwasanya dia itu berzina. Tapi kalau sebagai saksi tunggal, satu saya doang yang lihat, saya rekam, saya sebar, oh kan saksinya banyak, nggak bisa. Yang menyaksikan secara langsung harus 4 orang. Sementara video itu hanya menjadi saksi pendukung. Jangan girang kalau lepas, tetap aja ntar kan dosanya ditanggung di akhirat. Begitu. Kalau kita nggak bisa mendatangkan saksi ini, maka kita yang bakal terkena hukumannya. Apa itu? Dalam Islam ada yang namanya qazaf. Qazaf itu apa? Qazaf, al-qazafu lughatan ar-ramyu, ngelempar. Artinya nuduh. Di sini ada ayat. Kata Allah dalam surah An-Nur ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasikun. Orang-orang yang nuduh perempuan baik-baik berbuat zina, kemudian dia nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka 1 hukumannya, dia ini orang yang telah mengqazaf ini kudu didera, apa derai, cambuk. Berapa kali? Tamanina, 80 kali cambukan. 1 hukumannya, ini hukuman duniawi. 1, dia cambuk 80 kali. Nah kemudian yang kedua, wala tuqbalu syahad, wala tuqbalu lahum syahadah abadan. Persaksian ini orang selama-lamanya enggak bisa diterima, terkecuali dia udah bertaubat dengan taubatan nasuha. Oh, dia nih yang nuduh-nuduh si fulan zina nih, jangan dipakai. Jangan kata saksi nikah, mau saksi pemilu juga jangan dipakai dah mah gitu. Udah dikucilin di dunia, orang udah ngecap, nah tukang bohong, syahadatnya, persaksiannya udah nggak diterima lagi. Wa ulaika humul fasikun. Yang ketiga, dia bakal dicap sebagai orang yang fasik. Orang yang fasik ngimamin sholat itu kagak boleh. Kita bermakmum kepada orang yang fasik dalam sholat kita kagak boleh. Sholat kita kagak sah nanti. Gitu. Ini 3 di dunia. Di akhirat lain lagi, nggak bakal dapat rahmat Allah. Jangan kata rahmat, Allah ngelihat dia aja dia kagak mau. Maka dari itu persaksian dalam masalah perzinahan ini diperketat. Bahkan ada satu hadis Rasul bilang begini, Rasul sendiri yang ngomong. Rasul bilang begini, seandainya saya boleh merajam si fulanah lantaran dia berzina, saya akan rajam dia. Namun saya tidak memiliki saksi. Saya tahu dari gelagat dan cara bicaranya itu si fulanah telah berzina. Tapi Rasul nggak mau. Kenapa? Nggak ada saksi sama sekali. Nabi udah ngajarin, Nabi udah nyontohin bahwasanya bukan mentang-mentang Nabi persaksiannya kudu dibenarkan. Nabi tetap adil. Masuk ke dalam ayat ini bahwasanya orang yang nuduh ke dalam perbuatan zina kudu mendatangkan 4 orang saksi. Kalau udah ada 4 orang saksi, masing-masing nanti bakal disumpah bener apa kagak dia melakukan zina, bener kagak melihat dengan mata kepalanya sendiri, dan macem-macem. Ini persaksian khusus dalam masalah perzinahan ada 4 orang. Kemudian dalam masalah muamalah, dalam masalah muamalah, muamalah ini dulu dah. Dalam masalah pembunuhan, kemudian juga sebagaimana dalam masalah pencurian, masalah orang yang minum khamr, itu persaksiannya bukan 4. Kita wajib mendatangkan 2 orang saksi. Kalau tadi zina lebih berat hadnya, maka 4 orang. Ini kaitannya juga dengan harga diri, dengan masalah keturunan, juga dengan masalah nyawa. Maka Islam
mengajarkan, memerintahkan datangkan 4 orang saksi. Kalau terkait dengan masalah pembunuhan, kemudian homer, kemudian pencurian, maka disyaratkan mendatangkan 2 orang saksi. Kata Allah, washhidu zawa adlim minkum. Maka persaksikanlah kepada mereka 2 orang yang adil di antara kalian. 1 orang, 2 orang jadi saksi. 1 sendiri, saya lihat tuh dia tuh mabuk kemarin sendirian doang. Oh, jangan coba-coba. Ya, maka harus ada 2 orang saksi. Kemudian asyhadatul itsbati hukuk imaliyatin, persaksian terkait dengan masalah hartawi, contoh jual beli, kemudian juga hutang piutang, kemudian juga masalah pinjam meminjam. Itu kita Islam juga memerintahkan kita untuk mendatangkan saksi. Bapak minjem duit, kudu dicatat dan ada saksinya. Saksinya 2 orang, 2 laki-laki. Saya cuma punya 1 laki-laki, maka 1 laki-laki dan 2 orang perempuan, jadi 3. Kalau saksinya laki-laki cuma 1, kata Allah begini, wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani. Kalau enggak ada 2 orang laki-laki, maka persaksian tersebut kudu ada 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, kaitan masalah dengan utang piutang, kita yang agak cuek sama yang namanya utang, ya hati-hati. Utang kita sekecil apapun, tolong pesan saya ditulis, jangan gak ditulis. Allah udah perintahin tuh. Ayat dain tuh ayat paling panjang dalam Al-Baqarah tuh, ayat dain 1 lembar Pak, 1 halaman maksudnya, 1 halaman Al-Quran itu isinya ayat dain. Diatur tuh, kita diperintahin buat nulis. Tujuannya apa? Begini Pak, usia kita gak ada yang tahu. Terkadang, mohon maaf Ibu, kaum bapak, ya, buat yang namanya keluarga, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Buat anak, buat istri, apa juga dibelain, yang penting halal. Minjem halal nggak? Halal. Terkadang kita orang laki gengsi buat ngomong sama bini kita bahwasanya kita minjem duit buat ini, buat ini, buat ini. Ya, jangan sampai lantaran gengsi kita kagak catat. Pertaruhannya besar. Kenapa kudu kita catat? Biar ntar, mohon maaf, kalau kita wafat, kemudian istri kita atau anak kita nemuin bahwasanya kita punya sangkutan hutang piutang, ya, moga-moga mereka mau melunasin. Sebab kaitan dengan masalah hutang piutang, ada 1 hadis, ya, ruhnya orang-orang yang beriman akan terluntang lantung, nggak diterima di langit, nggak diterima di bumi, lantaran hakul adami yang belum terselesaikan. Ya, maka tolong catat, simpen di lemari. Syukur-syukur mudah-mudahan banget ya anak bini kita sepeninggal kita mereka mau ngelunasin. Tapi mohon maaf, mereka nggak ada kewajiban Pak. Anak kita ngelunasin utang kita nggak ada kewajiban. Mustahabah, disunahkan mereka ngelunasin, kecuali dari tirkatul mayit. Kita wafat, ninggalin banda segala macem, itu harta warisan kita belum boleh dibagi terkecuali 5 hal. Terkecuali 4 hal udah selesaiin, baru kelima pecah waris. Kaitan masalah pengurusan jenazah kita, pakai harta peninggalan kita, sampai ntar terkait dengan masalah hutang piutang. Kalau udah diselesaikan tuh hutang piutang, oh udah baba, udah kagak ada utangnya lagi. Rumah udah kita jual, ya sekian lakunya. Utang bapak sekian, udah kita beresin semuanya. Nah sekarang urusan pecah waris. Anaknya banyak, 33 kayak biji tasbih. Banda yang ditinggalin dikit banget. Habis jual rumah, sisa cuma 800.000. Anak 33 biji mau dapat sarang berapa gitu. Ya pokoknya terkait dengan masalah hutang piutang itu kudu ada catatannya. Dan semuanya butuh kepada perkara saksi. Kalau saksinya udah didatangkan, bukti udah diajuin, baru hakim nanya dulu, dicek semuanya. Setelah di cross check, diberi kesempatan kepada si tertuduh, mau ngakuin nggak nih terkait dengan tuduhan yang diajukan kepadamu. Kalau dia bilang saya menyangkal, maka wajib dilakukan sumpah. Berani bersumpah? Berani. Saya sumpah demi Allah bla 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 segala macam. Kalau keduanya udah, maka hakim tinggal mutusin siapa yang benar, siapa yang salah. Jangan dilihat
siapa yang kaya, oh si bersalah nih hartanya rada kurang nih gitu. Atau ya si bersalah hartanya rada kurang. Ini si orang yang nuduh hartanya gedean nih, gue menangin dah dia. Nggak bisa begitu, Pak. Ya, sebab hakim dalam perkara ini kudu benar-benar adil. Terakhir kata Rasul al-qadhu salasatun. Hakim itu ada 3 jenis, ada 3 macam hakim. Wahidun fil jannah, dari 3 macam, 1 hakim doang yang bakalan masuk surga. Wasnani finnar, dan 2 hakim bakal masuk neraka. Fa ammal ladzi fil jannati, adapun hakim yang bakal masuk ke dalam surga, farajulun arafal haqqo faqadha bihi, maka seorang hakim dia tahu tentang masalah kebenaran dan dia putuskan perkara tersebut tentang kebenaran itu, maka dia bakal masuk ke dalam surga. Hakim yang jujur kalau kata kita mah. Jalannya nggak lain, surga. Nggak pakai macam-macam, surga. Kemudian warajulun arafal haqqo fajara fil hukmi fahuwa finnar. Hakim yang tahu tentang kebenaran tapi disalah-salahin, tapi dibelokin sama dia, udah jaminan masukin neraka. Warajulun qadon nasu ala jahlin fahuwa finnari. Dan satu lagi, ada yang namanya hakim tapi hakim kagak ngerti apa-apa, duduk perkaranya dia nggak tahu, kemudian dia main putusin aja, walaupun putusannya benar, neraka. Maka seorang hakim harus benar-benar paham terkait dengan duduk permasalahan suatu kasus. Udah Isya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ini udah tawakuf ya, malam Jumat besok udah masuk Ramadan ya. Ya alhamdulillah. Dan para bapak dan ibu sekalian, saya selaku orang yang paling banyak berbicara di dalam majelis ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa orang yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Oleh karena itu, ya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari para bapak dan ibu sekalian. Mari kita sambut datangnya Ramadan dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Semoga Ramadan yang akan kita laksanakan pada tahun ini adalah Ramadan terbaik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi saya mohon maaf, mohon nanti tolong diimamin. Saya tadi udah pamit sama Ustadz Hamdi karena udah ditunggu. Saya harus sampai Karawaci jam 9 ya, karena malam Jumat biasanya daerah sono rawan macetnya ya, khawatir nggak sampai, jadi saya mohon izin langsung pamit habis gini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limuallimina wa limasyayikhina wa liman habba wa ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.